Pilih Sony A7 Mark II atau A6400 ya. Halo Kika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Nih banyak sih di DM sosmed pertanyaan-pertanyaan. Mana yang bagus, Sony A7 Mark II atau A6400? Nah, di sini bakalan saya sharing seputar kedua produk ini. Oke Kika Friends, nah di depan saya ini ada dua kamera, Sony A7 Mark II di kanan saya dan Sony A6400 di sebelah kiri saya. Nah ini ada dua perbandingan ya, jadi teman-teman itu bingung sih pilih yang mana, A7 Mark II atau A6400. Karena kenapa? Untuk harga barunya itu dulu di A7 Mark II itu kisaran 16 jutaan dan A6400 itu kisaran 15 jutaan di saat itu. Dan sekarang di akhir tahun 2024 A7 Mark II itu udah stop produksi, gantinya A7 Mark III. Dan di A6400 untuk harganya ada penurunan, itu di angka 13.200.000. Dan untuk pasaran secondnya untuk A7 Mark II ini untuk body only kisaran 10 jutaan, bahkan ada yang jual di angka 9,5 jutaan. Dan untuk A6400 kit untuk secondnya kisaran 10,5 sampai 11. Kalau body only kisaran 9 jutaan. Gimana? Udah jelas kan perbedaannya? Dari segi fisiknya aja A7 Mark II ini sensornya full frame. Dan di A6400 itu APS-C. Nah ini sensornya itu beda ya besarnya ya. Nah kayak gini. Dan untuk bentuk bodinya juga lebih besar di A7 Mark II. Jadi tentunya lebih gagah. Kalau buat ngecop pun juga lebih kelihatan ya menjual lah ya. Ya, kalau di A6400 ini biasanya lebih ke videoan. Untuk bagian atasnya, bodinya itu udah kelihatan beda. Nah, kalau di sebelah kiri ini kan A7 Mark II, ini ada kayak moncongnya ya. Tetapi A7 Mark II itu nggak ada flash internalnya. Kalau di A6400 ada flash internal plus videonya 4K. Terus ada dial mode menunya. Nah, ini sama, di atasnya itu ada menunya. Di sini juga ada menunya. Ini plus minusnya. Kalau di sini tidak ada. Di A6400 ini ada scroll shutter speednya di sini. On off-nya sebelah sini sama. Di A7 Mark II juga sama, ada di sini. Tuh ini settingan C2 C1. Kalau di A6400 cuma ada C1. Untuk sebelah kanan, nah handheldnya itu lebih mantepan di A7 Mark II sih emang, karena kan lebih besar. Nah di sebelah kanan ini ada NFC dan slot memori. Kalau di A6400 handheldnya juga bisa, tapi nggak terlalu besar di A7 Mark II. Di sebelah kanan juga ada tombol NFC-nya ya, ini buat mindahin hasil fotonya. Lalu ini letak tombol recordnya bener-bener mirip banget ya, dari sebelah sini. Kalau di A7 Mark II juga di sebelah kanan, di dekatnya ini tali strapnya. Untuk tampilan belakang, untuk viewfindernya ini di sebelah tengah untuk A7 Mark II, di tengah-tengah. Kalau di A6400 ada di sebelah kiri pojok. Lalu untuk letak menu-menunya, letak tombol ini hampir mirip banget ya. FN, galeri, dan hapus di sini, scroll, aperture, ISO, bener-bener mirip sih ya. Terus di sini kan ada tombol flash, kalau di A7 Mark II nggak ada. Menunya ada di sebelah tengah, kalau A7 Mark II di sebelah kiri. Tapi enaknya A7 Mark II ini scrollnya itu ada 3, jadi lebih memudahkan kalian. Scrollnya apa? Di sini ada ISO, aperture, lalu di depan ini ada scroll shutter speed ya. Nanti bisa kamu ubah-ubah di sini ISO atau aperture juga bisa, tergantung kebutuhan kalian. Terus AFMF, AEL juga sama ada di sini. Terus menu, ISO dan lain-lainnya hampir mirip banget. Terus kalau yang ini handheldnya lebih besar di sini ya. Untuk sebelah kiri ya, sebelah kiri A7 Mark II ini ada 2 jack. Jadi jack mikrofon sama jack headset. Nah, kalau buat tag video itu sangat membantu. Biar tahu sih itu masuk, audionya masuk atau enggak. Kalau A6400 itu cuma ada jack mikrofonnya aja. Kalau buat jack headset nggak ada. Lalu untuk HDMI sama pengecasan sama-sama
Jadi kedua kamera ini ngecasnya langsung ke kamera. Jadi kalau ngecas ini udah dapat include adapter pengecasan. Jadi adapter kabel power, adapter langsung ke USB pengecasan ke bodi kamera. Sekarang saya membahas tentang lensa ya. Kalau lensa bawaannya ini sama, lensa bawaan. Jadi di atas 1.7 Mark II ini lensa bawaannya 2870. F-nya ngikutin 3,5 sampai 5,6. Kalau di A6400 itu 1650. 3,5 sampai 5,6. Sama ada OSS-nya yaitu steady shoot di stabilizer di lensanya. Terus untuk bodinya emang lebih besar di A7 Mark II untuk lensanya karena kan lebih besar ya, 2870. Beda lagi di A6400 1650 mm. Oke, kita lanjut membahas tentang fitur di dalamnya. Nah, kalau A7 Mark II sama A6400 itu sama-sama 24 megapiksel. Ya, jadi megapikselnya benar-benar sama. Bisa kamu set di 24 sampai 6 megapiksel juga bisa. Kedua-duanya bisa, tergantung kebutuhan kalian. Terus kamu setting di RAW atau JPEG pun juga bisa. Sama. Fine atau standar pun juga bisa. Jadi kalau untuk megapiksel sama sih, nggak ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus yang kelebihan yang mendasar itu apa? Yaitu adalah videonya. Videonya di A6400 itu udah 4K dan slow motionnya itu bisa sampai 120 fps tapi di Full HD. Kalau di A7 Mark II itu masih Full HD, belum 4K. Jadi kalau buat videoan kurang cocok kalau menurut saya. Nah, MP4 Full HD. Lalu untuk FPS-nya masih 60 FPS-an. Kalau kita setting di settingan memorinya itu bisa disetting di NTSC atau apal itu bisa disetting maksimal di 60 FPS. Sedangkan di A6400 ini kamu bisa setting di 4K. Beda lagi di A7 Mark II ya. Nah, jadi kalau kalian memang fokus buat videoan ya aku saranin pakai A6400 ya. Untuk hal segi video tentunya A6400 lebih unggul daripada A7 Mark II. Kalau segi sensor kan A7 Mark II lebih unggul daripada A6400. Nah, penasaran sampai seberapa maksimal? Nah, ini jadi kita setting dulu di Full HD untuk biar tahu maksimal FPS-nya sampai berapa. Nah, ini sampai 120 fps. Nah, jadi kalau buat slow motionan kalian bisa pakai A6400. Kalau dari segi LCD ini lebih besar dikit di A6400 dan A6400 bisa kamu buat selfie ya. Nah, ini jadi buat selfie itu bisa, tapi ya juga perlu hati-hati karena ini kan pakai kabel fleksibel. Nah, jadi A6400 ini bisa kamu buat selfie ataupun buat bikin konten. Kalau A7 Mark II emang lebih prefer buat foto aja atau buat ngejob, ya emang nggak bisa buat selfie karena kan di sini ada viewfindernya, viewfinder elektroniknya di sini, tentunya kan nggak bisa. Nah, jadi cuma cukup gini aja. Tapi juga membantu banget kalau umpamanya kalian tag foto ataupun video, mungkin angle-nya kurang tinggi ataupun kurang ke bawah. Jadi kalian cuma cukup gini aja. Nah, gini sih. Nah, jepret, kalian kan nggak perlu membungkukkan badan kalian, tinggal gini aja. Terus ada WiFi, tentunya juga ada. Jadi di dua kamera ini kan memang masih kamera seri baru. Nah, kedua kamera ini udah dibekali dengan WiFi. Tetapi sayangnya A7 Mark II udah nggak produksi di tahun ini. Kalau 6400 masih produksi di akhir tahun ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang baterai ya. Kita buka satu persatu baterainya. Untuk hal baterainya ternyata sama, NPFW 50 sama-sama baterainya. Jadi untuk hal ketahanan baterainya menurutku sama sih, tergantung kalian makainya atau enggak, tergantung kalian pakai tag video atau enggak. Maksudnya kan kalau A6400 kan udah 4K. Kalau kalian kejar di 4K ya tentunya agak berat di bodinya, ya baterainya ya cepat boros juga. Jadi kalau kedua kamera ini aku sarankan kalian beli baterai cadangan. Kan banyak tuh pakai Kingma, Avantgarde dan lain-lainnya. Itu sangat membantu banget
Misalnya kalau MAH 1020 atau 1020 ini kalau buat foto aja mungkin 1 jaman, kalau buat video mungkin 30 sampai 45 menit tergantung kalian buat videonya resolusi berapa. Terus untuk slot memorinya gimana? Slot memorinya kalau A7 Mark II itu di sebelah kanan juga sama, tetapi cuma hanya ada 1 slot memori. Beda kalau A7 Mark III itu ada 2 slot memori. Kalau A6400 ini slot memorinya juga sama, ada 1 tapi ada di bawah. Ya, jadi di sini. Enaknya kalau umpamanya full saat ngejob kan harus buka-buka kayak gini. Ya ada plus dan minusnya sih. Menurut kalian gimana? Butuh slot memori 1 ataupun 2? Coba komen ya. Oke, sekarang kita nyoba perbandingan ya. Ini pakai fotonya. Ini pakai A6400. Kita pakai lensa kit. Enggak, coba buat bokeh-bokeh blur gitu. Ini pakai 50. Ini untuk A6400. Sekarang kita nyoba di A7 Mark II. Aku samain aja ya, ISO nya pakai auto tadi. ISO nya pakai auto. Oh ya, untuk hal ISO kita bahas ya. ISO nya ternyata di A7 Mark II aku lihat itu ISO terendahnya itu sampai 50. Ini sangat membantu banget kalau kalian tuh motret di kondisi siang hari atau benar-benar over cahaya. Kalian bisa setting di 50. Kalau di A6400 ISO nya itu paling rendah di 100. Terus kalau untuk ISO tertingginya di 100.000 24.000. Kalau di A7 Mark II 25.600. Wah ya, ternyata ada plus dan minusnya ya. Kalau untuk hal ISO tinggi ternyata A6400 lebih tinggi. Kalau A7 Mark II untuk hal ISO terendah. Enaknya A7 Mark II ini ya ini, kalau scrollnya kan satu per satu. Nah kalau A6400 cuma ada 2. Oke. Ini pakai focal yang 70. Sekarang nyoba yang ini motret hood. Ini padahal ini pakai vokalnya yang 70 ya, ini ya 70 mili ya. Oh ternyata menurut saya loh ya, untuk hal LCD aku lebih suka di A6400, kayak lebih bening gitu ya. Apa karena ini A7 Mark II karena pakai skin guard, tapi skin guard sih itu nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Mungkin karena tahun produksinya lebih lama di A7 Mark II mungkin ya. Jadi agak ngaruh. Kalau untuk kebeningan masih bening di A6400. Dan menurutku untuk foto sport atau objek bergerak ini continuousnya itu lebih unggul di A6400. Nah jadi lebih cepat. Kalau aku baca artikel itu 11 fps ya. Kalau di A7 Mark II itu kalau nggak salah masih 6 fps. Lalu untuk segi autofocus ini menurutku lebih cepetan di A6400. Fokusnya itu lebih satset gitu. Nanti coba, nah ini bisa lihat videonya ya di sini. Main dari sana, nah itu langsung cepet, langsung ke sini. Aku baru nggak nekan tombol shutternya. Nah fokusnya itu lebih cepet. Kita perbandingkan pakai A7 Mark II. Ya agak kulebarkan. Nah ini aku nggak menekan tombol shutter. Nah agak sedikit delay. Jadi untuk segi fokusnya aku saranin, aku rekomendasi ini pakai A6400. Terus untuk hal steady shoot gimana? Kalau steady shoot di A7 Mark II itu udah terbukti ya. Jadi itu ada 5 aksis. Sedangkan di A6400 itu emang ada menu steady shootnya, tetapi kan steady shoot di A6400 itu hanya berupa elektronik. Kalau A7 Mark II itu emang bawaan sensornya itu udah 5 aksis. Jadi di web Sony resmi itu udah buktiin kalau A7 Mark II itu udah 5 aksis. Oke, aku mau nyoba tag video ya. Nah, ini langsung aku rekam.
Ini rekam, ini pakai resolusinya Full HD. Ini pakai handheld saja. Ini biar tahu cari fokusnya cepat atau enggak. Oke. Ini sekarang kita nyoba video di A6400. Ini aku setting di Full HD. Ternyata tampilannya lebih kelihatan di sini ya. Nah, ini snacknya lebih bagus itu sih ya, tergantung kebutuhan kalian suka yang mana. Aku nggak pakai aku nggak neken tombol shutternya, jadi ini otomatis cari fokusnya sendiri. Nah, menurutku fokusnya ini lebih cepat. Dan steady shoot-nya pun juga on. Terus gimana menurut kalian dari penjelasan aku yang aku sampaikan tadi? Ya emang sih ada plus dan minusnya. Kalau menurut kalian bakalan pilih yang mana? Sony A7 Mark II atau A6400? Coba komen di bawah ya. Oke GK Friends, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah. Mungkin kalian ingin mendapatkan seputar tentang fotografi, jangan lupa follow Instagram Gudang Kamera Malang ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan sampai jumpa, see you.